Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala mudilla fala hadiyalah asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Semoga di momen-momen akhir ini kita terus senantiasa meningkatkan ibadah kita dengan maksimal sehingga Allah berikan karunia-Nya yang berlipat ganda kepada kita semua. Di penghujung Ramadan ada satu ibadah wajib yang harus kita tunaikan, yaitu kita sebut namanya zakat. Zakat menjadi salah satu rukun Islam, bahkan dikatakan di dalam hadis bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa tahujjal baita liman istata'a ilaihi sabila. Menjadi salah satu pilar di dalam agama ini ibadah zakat tersebut. Nah, zakat terbagi menjadi dua. Satu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah, zakat yang semua kaum muslimin wajib menunaikannya, dan zakat ini bisa berupa makanan pokok seperti beras, sagu, jagung dan sebagainya. Dan ketika kita ingin menitipkan kepada amil zakat dalam bentuk uang untuk dibelikan yang berupa bahan pokok tadi, bisa mengikuti ukuran berapa harga beras yang kita beli. Jika misal kalau kita beli yang per liter itu 10.000, maka dengan ukuran 3,5 liter kita bisa mengeluarkan antara 35.000 hingga 40.000 kalau kita rupiahkan. Nah, adapun yang kedua zakat mal. Zakat mal itu bisa berupa penghasilan, yang kedua dari hasil pertanian, hasil peternakan, emas, perak, dan juga hasil niaga lainnya. Dan ukuran untuk zakat mal, kita mengikuti aturan yang sudah digambarkan oleh para ulama. Dan zakat mal ini bisa kita tunaikan ketika sudah masuk ke dalam haulnya atau ukuran tertentu, atau ketercapaiannya. Nah, adapun mustahik zakat, yang berhak untuk menerima zakat itu sendiri ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, yaitu seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan, karena disebabkan oleh masalah yang begitu berat. Salah satunya adalah sakit berat misalnya. Yang kedua, atau golongan yang kedua yaitu miskin, yaitu seseorang yang memiliki sumber penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Nah, adapun golongan yang ketiga yaitu riqab, atau bisa disebut juga dengan hamba sahaya. Dan golongan yang keempat kita kenal gharim atau gharimin, yang dimana artinya adalah orang-orang yang memiliki hutang yang ia sendiri sangat kesulitan dalam melunasinya. Yang kelima yaitu mu'alaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Yang keenam fi sabilillah, orang yang berjuang di agama Islam. Yang ketujuh yaitu ibnus sabil, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang cukup jauh. Dan terakhir adalah amil zakat, orang yang menyalurkan zakat itu sendiri. Itulah 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dan adapun tujuan dari zakat itu sendiri di dalam Islam memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah dengan kita berzakat bahwa ini membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siap menjalankan berbagai perintahnya, sebagaimana dikatakan di surat Al-Baqarah di ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat,
dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Adapun tujuan yang kedua, yaitu dengan kita berzakat, kita bisa mensyukuri ya nikmat yang Allah berikan kepada orang yang menunaikan zakat itu sendiri, ya, dengan berbagai limpahan yang Allah berikan kepada umat manusia pada umumnya. Nah, di sana dikatakan dalam surat Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah tatkala Rabbmu maklufan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Adapun tujuan yang ketiga, yaitu adalah dengan kita berzakat, ya, zakat itu bisa menyucikan ya orang yang menunaikan zakat itu dari berbagai dosa. Ya. Dikatakan di dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah beberapa tujuan dari adanya zakat. Semoga ibadah ini, ya, ibadah zakat bisa kita tunaikan dan terus bisa melatih kita untuk benar-benar menjadi seorang yang dermawan, ya, orang yang benar-benar bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan semoga di penghujung Ramadan ini kita terus bisa meningkatkan berbagai amal kebaikan yang Allah hadirkan, dan sehingga dengan kita melakukannya Allah berikan berbagai ganjaran yang terbaik kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah jaza, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.